Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan jawaban latihan manajerial P3K tahun 2024. Kalau teman-teman belum nonton di part yang sebelumnya atau kompetensi teknis yang lainnya, kalian bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal atau teman-teman mau di-requestkan soal apa bisa komen di bawah. Oke teman-teman, di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu seperti biasa aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, kita mulai. Stop. Kita ulang lagi soalnya ya teman-teman. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Sedangkan anggota tim memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas tersebut. Sikap saya sebagai pimpinan tim kerja adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Ini kurang pas ya teman-teman. Yang dimana di sini adalah tim kerja. Yang B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Mengancam mengeluarkan. Ini juga kurang tepat. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini kurang pas ya teman-teman. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi. Di sini ada dua tindakan yang dilakukan. Ini jawabannya yang paling pas ya teman-teman. Adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini mendapatkan poin 4. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, kita mulai. Stop. Kita diminta oleh direktur untuk menjadi ketua ya teman-teman, sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal kita merasa belum pantas dan masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Nah, bagaimana nih sikap kita? Yang A, menolak permintaan direktur tersebut. Menolak permintaan, ini kurang pas ya teman-teman. B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Ini kita simpan dulu. C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Ini kita simpan. D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Jawabannya antara B dan C ya teman-teman. Nah, sikap yang harus kita lakukan adalah yang B ya teman-teman. Kita harus mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian kita minta saran atau masukan dari manajer kita gitu ya. Jadi B mendapatkan poin yang tertinggi. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, seperti kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, kita mulai.
Stop. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Nah, ini pilihannya rata-rata benar semua ya teman-teman, jadi kita cari jawaban yang terbaiknya. Maka pendapat saya terhadap kondisi tersebut adalah yang A ya teman-teman. Kita harus menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Karena sudah ada yang memonitor tentang manajemen keuangan ini ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan jika Anda memberikan sejumlah dana dalam proses tersebut. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Ini kurang pas ya teman-teman. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Ini kita simpan, ini pas, tapi kita lihat yang lain dulu. C. Mempertimbangkan tawaran itu. Mempertimbangkan tawaran berarti antara ada keinginannya untuk memberikan atau tidak. Kalau sudah ada keinginannya, ini kurang pas ya teman-teman. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Melaporkan ulah HRD. Ini juga kurang pas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kita menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi, seperti seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan tahap-tahap yang perlu dilakukan di perusahaan tersebut. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah, kita mulai. Stop. A. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. Yang ditanya adalah tingkat menengah ya teman-teman, lower management adalah tingkat yang bawah. Yang C, middle level management, ini termasuk tingkat menengah, harus memiliki keahlian operasional yang kuat dalam mengelola departemen atau cabang serta memberikan arahan kepada manajer tingkat bawah. D, konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah jawabannya yang C ya teman-teman. Seorang middle level management harus memiliki keahlian operasional yang kuat dalam mengelola departemen atau cabang, serta memberikan arahan kepada manajer tingkat bawah atau lower management. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya, kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Saat Anda sampai di kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda lakukan? Kita mulai.
Stop. A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ini pun jawabannya benar semua ya teman-teman, tapi kita cari yang terbaik. Nah, saat Anda sampai di kantor, atasan Anda tengah memarahi bawahan Anda atau staf Anda. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan bawahan Anda ya teman-teman. Jadi kita langsung temui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan, kemudian mencari solusi atau evaluasi kerjanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Kita mulai. Stop. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba menemukan kejanggalan pada sistem informasi dan berakibat bocornya data perusahaan. Sikap Anda adalah A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem tersebut. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Ini udah pasti kurang pas ya teman-teman, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut. Padahal sudah tahu bahwa ada kejanggalan pada sistem informasi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Kita harus melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem tersebut. Ini mendapatkan poin 4. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Saat presentasi, kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya kita mulai. Stop. Kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang, tidak bisa melakukan presentasi. Nah, sebagai ketua tim, sebaiknya kita harus A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Lapor ke dosen dan minta arahan. D. Dimusyawarakan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Kita harus musyawarakan nih dengan anggota kelompok. Kita harus pilih salah satu dan menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Rekan kerja Anda diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. Rekan kerja diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan tampaknya ia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerjanya, apa yang Anda lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Kita simpan dulu. B. Menawarkannya secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. Ini bagus juga, kita simpan. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada teman Anda.
Ini kurang pas ya teman-teman, hanya memberikan semangat, tetapi tidak ada tindakan yang lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi dari yang A, B, C, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan kita sendiri, karena kita juga punya pekerjaan yang lain. Jadi kita harus tuntas untuk menyelesaikan pekerjaan kita, baru fokus untuk membantu rekan kerja. Next, lanjut ke soal nomor 10. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Kita mulai. Stop. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Yang kita lakukan adalah A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Ini bagus ya teman-teman. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Ini kurang pas ya. C. Menunjukkan letak rak dan posisi bukunya saja. Kita simpan dulu. D. Menghiraukannya dan lanjut dengan kesibukan Anda. Ini juga kurang pas. Nah, kita lihat nih teman-teman untuk soalnya. Anda nih sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Jadi yang kita lakukan adalah yang A ya teman-teman. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Karena apa? Karena kan 1 jam lagi perpustakaan ini akan tutup. Jadi pekerjaan Anda selesai dengan tepat waktu dan teman Anda langsung cepat untuk mendapatkan buku yang dia perlukan gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal manajerial. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.